Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Senang sekali saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudaraku, karena satu sukacita kalau kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mengawali segala pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kita hari ini, kita mau diterangi oleh firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang meneguhkan kita, memberikan sukacita dan kebahagiaan terus-menerus di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021. Buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan sekali lagi saya katakan dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini adalah doa dan harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka tetap menunjukkan kasih mereka hanya kepada Allah saja. Hanya ketika kita menunjukkan hati kita kepada kasih Allah, itu yang membuat kita mampu dan bertahan, dan juga tetap bisa bersukacita dan bahagia di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah demi masalah yang terjadi, karena kita percaya kepada Kristus, karena kita pengikut Kristus. Terlebih pada saat itu, ketika mereka, jemaat Tesalonik, itu adalah abad-abad pertama kekristenan, dan begitu banyak penghambatan-penghambatan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Makanya ini harapan, ini doa supaya mereka diteguhkan, supaya mereka tetap menunjukkan mata hati mereka hanya kepada kasih Allah, supaya mereka tetap kuat. Kasih kepada Allah itu merupakan bagian yang terbesar dari kebahagiaan sorga itu sendiri. Kasih kepada Allah itulah kebahagiaan yang terbesar yang bisa meneguhkan dan memampukan mereka untuk tetap bersukacita dan bahagia di tengah-tengah pergumulan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi satu renungan buat kita, kepada kita yang sedang bergumul. Apapun itu pergumulanmu, apapun itu yang menjadi masalahmu, ketika kita menunjukkan hati kita kepada kasih Allah, maka Allah itu sendiri yang tinggal dalam kasihnya yang sudah dianugerahkan kepada kita, memampukan kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap bahagia di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita alami. Saudara-saudara, kasih Allah itu sendiri dan karunia Tuhan itu yang membuat kita bisa apa? Bisa meluruskan pandangan kita terus tertuju kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, bahwa kita lebih gampang untuk apa? Belok ke kiri dan ke kanan. Karena hati kita sering sekali tidak lurus karena keinginan daging dan kehendak kemanusiaan kita. Dan saudara-saudara, kita memperoleh kerugian yang begitu besar ketika kita tidak meluruskan pandangan kita hanya kepada kasih Allah saja. Ketika kita mengikuti keinginan daging kita, maka pergumulan dan kerugian besar akan kita alami dalam kehidupan kita. Karena hanya kepada Kristus saja, ketika kita menunjukkan mata rohani dan hati kita kepada kasih Allah, itu yang membuat kita apa? Bisa memperoleh keselamatan
dan kehidupan yang kekal. Sorga yang kekal itu. Makanya jangan mau lagi menunjukkan pandangan kita kepada hal-hal duniawi. Hal-hal yang tinggal dalam dosa, yang membuat kita itu sengsara sendiri dalam kehidupan kita. Itu. Jadi makanya yang pertama dari firman Tuhan ini, yaitu supaya mereka menunjukkan hatinya hanya kepada kasih Allah. Demikian juga dengan kita. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap hati kita tertuju hanya kepada kasih Allah. Maka kita akan tetap boleh bersuka cita. Semoga Tuhan memberkati kita juga. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu di situ dikatakan supaya kita boleh ketabahan kepada Kristus. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang menantikan Kristus dalam iman, dia akan tetap teguh. Sekalipun begitu banyak pergumulan masalah yang dia hadapi. Karena dia percaya bahwa Yesus itu pernah datang, Allah itu pernah datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia sudah bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan dia bahkan menderita, mati, dan kemudian dibangkitkan. Naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kita. Saudara-saudara, orang yang beriman kepada Tuhan dan menunjukkan pandangannya kepada kasih Allah, dia akan mampu bertahan. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan mengajak, akan memanggil kita ketika dia datang kedua kalinya untuk membawa kita serta bersama dengan dia di sorga. Jadi orang-orang yang hatinya tertuju kepada kasih Allah, maka dia akan dapat bertahan, kuat, bersabar dalam menghadapi setiap cobaan-cobaan iman dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, kita pun juga demikian. Di situasi saat ini adalah situasi yang sulit. Situasi yang memudahkan kita untuk jatuh ke dalam pencobaan. Yang begitu mudahnya membuat kita kecewa, membuat kita marah, kesal, bahkan tawar hati baik kepada Tuhan dan kepada dunia ini. Tetapi ketika kita benar-benar menunjukkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan kuat. Dan kita akan dimampukan untuk bertahan terus sampai pada akhirnya kita menang. Sampai pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal, yang abadi itu sendiri. Semoga kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap menunjukkan hati kita dan mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya dari kehidupan kita. Ingat saudara-saudara, dunia ini tidak akan bisa memberikan apapun kepada kita. Hanya keinginan dagingnya saja. Bahkan hanya menghasilkan dosa dan maut dan kematian selama-lamanya. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita dan percaya kepada Yesus Kristus, maka ingatlah keselamatan itu menjadi milik kita. Sehingga kita tetap boleh bertahan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diarahkan dan diingatkan supaya setiap kami menunjukkan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Supaya kami boleh bertahan dan tetap bersuka cita, bahagia. Karena kami lihat melalui mata rohani kami. Ketika kami menunjukkan kasih kami hanya kepada Tuhan saja, kami melihat sorga sudah berada di depan mata kami. Sehingga kami tidak pernah menjadi takut dan menjadi bersedih untuk menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah tujukan hatimu, luruskan pandanganmu hanya kepada kasih Allah. Sehingga kita tetap boleh bersuka cita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Dan kita tidak akan pernah merasa sedikit pun bersedih dengan apapun pergumulan yang terjadi. Karena kita lihat sorga itu sudah berada di depan mata kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.